Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel Kolektor Novel. Di episode ini gue mau ngebacain sebuah novel yang keren banget, judulnya Negeri Senja. Negeri Senja adalah novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang bercerita tentang seorang pengembara yang masuki sebuah negeri bernama Negeri Senja. Kenapa disebut Negeri Senja? Karena negeri ini selalu dalam kondisi senja. Tidak ada pagi, siang, ataupun malam. Sepanjang hari, matahari selalu bertengger di cakrawala. Lo akan melihat sunset sepanjang hari. Bagaimana kisah petualangannya? Mari kita mulai. Matahari tidak pernah terbenam di negeri senja. Hidupku penuh dengan kesedihan. Karena itu, aku selalu mengembara. Aku selalu berangkat, selalu pergi, selalu berada dalam perjalanan menuju ke suatu tempat entah di mana. Namun kesedihanku tidak pernah hilang. Kesedihan nyata memang bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan karena kesedihan berada dalam diri kita. Aku selalu mengira kalau melakukan perjalanan jauh maka kesedihan itu akan bisa hilang karena tertinggal jauh di belakang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ada segaris luka dalam hatiku yang telah mendorong aku pergi jauh dari kampung halamanku dan sampai sekarang belum pernah kembali. Mungkin aku tidak akan pernah kembali meskipun kesedihanku suatu hari akan hilang. Aku sudah terlanjur tidak pernah merasa punya rumah, tidak pernah merasa harus pulang kemanapun, dan aku menyukainya. Barangkali kesedihanku tidak akan pernah hilang, tapi sudahlah. Aku tidak ingin memanjakan perasaan. Aku sudah selalu membiasakan diriku hidup bersama dengan kesedihan. Apa salahnya dengan kesedihan? Apa salahnya dengan luka? Apa salahnya dengan luka? Setelah mengembara bertahun-tahun lamanya, aku belajar hidup bersama dengan kesedihan, kesepian, dan keterasingan. Semua itu tidaklah mudah. Tapi apalah yang bisa diperbuat oleh seorang dalam perantauan? Aku ini seorang pengembara, cuma musafir latah yang tiada bersanak dan tiada berkawan. Pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan. Sia-sia mencoba menghilangkan kesedihan. Kemudian, setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan, akhirnya aku mempunyai juga tujuan, atau semacam tujuan. Setidaknya suatu alasan yang membuat aku terus-menerus melakukan perjalanan nyaris tanpa berhenti, kecuali untuk mengumpulkan tenaga kembali. Aku selalu pergi, selalu berjalan karena selalu ingin mengenal sesuatu yang lain yang belum pernah aku kenal. Dan betapa banyak keindahan terdapat di dunia yang luas terbentang. Aku telah berjalan dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, keluar masuk hutan, mengarungi wilayah, dan mendapatkan pengalaman. Aku selalu melakukan perjalanan sendirian. Oleh karena itu aku banyak merenung. Sambil melihat pemandangan yang tidak pernah aku saksikan, aku berpikir tentang kehidupan. Membayangkan bumi yang terbentang yang dulu tidak dihuni manusia. Aku merenung makna kebudayaan. Melewati padang salju membeku, padang rumput menghijau, dan pantai-pantai membiru, aku memikirkan manusia dan alam. Begitulah, suatu ketika dalam perjalananku, tibalah aku di negeri senja yang seperti tiba-tiba saja muncul di depanku setelah menyeberangi sebuah gurun selama 2 minggu. Dari jauh, negeri senja cuma bayangan hitam tembok-tembok beku berbentengan yang tua. Benteng semacam itu sudah tidak ada lagi artinya sekarang. Apalagi benteng itu pun nyaris merupakan reruntuhan, menjadi warisan sejarah yang tak terurus. Dari jauh, negeri senja hanya tampak sebagai bayangan hitam, karena di belakangnya tampak lempengan bola matahari raksasa yang jingga dan membara memenuhi ruang, yang menyebabkan langit di atas bulat jingga dengan tepian mega-mega yang telah menjadi kemasan. Aku masih jauh dari kota ketika sejumlah orang bersorban mencegat aku di balik bukit pasir. Seorang bicara dengan bahasa antarbangsa yang fasih. "Tuan, apakah Tuan yang selama ini kami tunggu?" "Pasti bukan. Siapa yang kalian tunggu?" "Kami menunggu penunggang kuda dari selatan." "Siapa itu?"
Dia orang yang akan menyelamatkan kami. Menyelamatkan? Dari apa? Dari segalanya. Aku perhatikan mereka. Apakah mereka sudah kehilangan akal? Sudah jelas aku menunggang unta, bukan kuda. Kalian lihat, aku tidak menunggang kuda. Barangkali saja Tuhan mengganti kuda tua dengan unta sebelum menyeberangi gurun. Ya, itu memang mungkin. Tapi aku bukan penunggang kuda dari selatan. Aku datang dari timur jauh. Oh, maafkan kami Tuan. Kami sudah bertahun-tahun menanti di sini dan kami sudah gelisah. Kami menanyai setiap orang yang datang dari selatan. Ketika aku berlalu, kulihat sejumlah orang itu memandang ke selatan kembali. Di mata mereka terpancar harapan, tapi harapan yang sudah memudar. Apakah gerangan yang mereka alami sehingga begitu berharap seperti itu? Menunggu seseorang bisa menyelamatkan mereka entah dari apa sampai bertahun-tahun lamanya bukanlah peristiwa biasa. Siapa pula penunggang kuda dari selatan yang sangat diharap-harapkan itu? Siapakah orang yang begitu perkasa sehingga begitu diharapkan dan pasti bisa menyelamatkan sejumlah orang dari sesuatu yang aku belum tahu apa? Segalanya serba keemasan ketika aku masuki kota itu. Serba merah keemas-emasan karena siraman cahaya matahari separuh yang bertengger di cakrawala itu. Kulihat cahaya senja seperti jalanan lembut benang-benang emas yang terpanjang. Dari matahari langsung ke jendela, ke dinding, ke pohon, ke daun-daun. Seperti garis-garis, seperti balok-balok, seperti tiang-tiang yang direbahkan. Rasanya baru sekali ini aku melihat cahaya berleret-leret begitu nyata. Seolah-olah benda padat yang bisa dipegang. Tapi tentu saja, cahaya bukan benda padat. Dan orang-orang yang berkerudung, bersorban, dan bersarung melewatinya sehingga cahaya itu seperti riak kolam yang tersibak-sibak. Cahaya itu menjadi terang dan gelap karena orang-orang lewat. Dan karena itu, negeri senja seperti sebuah kota yang tenggelam dalam lautan cahaya sepenuhnya. Aku hanya seperti sebuah bayang-bayang yang berjalan. Kulihat bayang-bayangku sendiri menunggangi unta di tembok-tembok kota. Aku berjalan menyusuri kota menunggangi seekor unta tua yang telah membawaku menyeberangi gurun bersama rombongan kafilah para pedagang garam. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Memang hampir segalanya berwarna keemasan. Aku tidak melihat warna biru. Aku tidak melihat warna hijau, apalagi warna merah jambu. Segalanya adalah warna-warna senja. Warna, cahaya, dan suasana yang hanya ada apabila matahari akan terbenam. Dinding-dinding keemasan, tapi banyak juga ruang yang gelap dan temaram. Lorong-lorong suram dan tenggelam dalam bayangan hitam. Mau kemanakah Tuan? Mencari penginapan? Marilah saya antar. Saya tahu penginapan yang murah dan menyediakan makan untuk unta Tuan. Marilah saya antar, supaya hari ini ada sepotong roti yang bisa saya makan. Aku sudah begitu lelah. Menyeberangi gurun pasir selama 2 minggu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Aku menyerah saja kepada anak kecil yang bicara dengan bahasa antar-bangsa terpatah-patah itu. Ia menghelat tali untaku menuju ke sebuah penginapan, sementara aku menoleh ke kiri dan ke kanan dengan lesu. Angin berpasir yang sudah 2 minggu terus-menerus menimpaku belum juga hilang sampai ke dalam kota ini. Wajahku penuh dengan debu. Dan begitu pula wajah banyak orang-orang di kota ini. Semua orang seperti memakai bedak, tapi jelas itu bukan bedak. Mereka menutupi wajah dengan kain dan juga melindungi rambut mereka dari angin yang berpasir. Jadi, di mana-mana aku cuma melihat mata. Itulah mata yang memandang dengan tajam, dengan suram, atau dengan bertanya-tanya. Apalah yang bisa kita katakan dari sebuah pandangan mata? Kuhirup aroma setangi yang mengalir dari sebuah jendela. Ketika aku menengok ke jendela itu, muncul wajah seorang wanita bercadar. Dari balik cadar yang tipis, kulihat ia tersenyum. Bibirnya begitu merah tertimpa cahaya, dan ia memegang batang-batang dupa. Jadi kini aroma setangi bercampur aroma dupa.
Dan aroma itu makin lama makin tajam karena agaknya aroma itu mengalir dari setiap jendela dan pintu. Angin yang berpasir akan selalu membuyarkannya, tetapi aroma itu akan selalu mengalir kembali. Aku tenggelam dalam sebuah suasana yang menekan. Orang-orang di jalan tak banyak yang berbicara, dan di jalan itu pun kepala mereka lebih sering tertunduk. Kepala-kepala tertunduk itu kadang-kadang terangkat melihatku dan aku hanya melihat mata kepala-kepala itu. Aku merasa gagal membaca sesuatu dari mata mereka. Apakah kiranya mereka baca dari mataku? Aku pun menundukkan kepalaku supaya tidak terlalu terlihat asing karena selalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Apakah cahaya senja yang temaram meski kemasan itu akan membuat suasana tampak menekan? Aku telah mengalami 1000 senja di 1000 kota, dan memang senja selalu memberikan kepada kita perasaan yang rawan. Namun agaknya ada sesuatu yang lain di kota ini, entah apa. Sesuatu yang berat, sesuatu yang menekan. Sebenarnya aku tidak pernah mengenal negeri senja sebelumnya. Aku hanya pernah mendengar namanya di sebuah kedai ketika seorang musafir yang pandai bercerita dalam bahasa ku kenal dikerumuni para pengunjung. Dia menceritakan suatu hal yang sulit dipercaya, yakni bahwa matahari tidak pernah terbenam di negeri senja. Bagaimana mungkin? Itulah juga yang menjadi pertanyaanku. Bagaimana itu mungkin? Sedangkan di sini matahari timbul dan tenggelam seperti biasa. Bukankah matahari itu juga yang tampak di setiap negeri di muka bumi? Kalau matahari di negeri senja itu memang tersangkut di cakrawala, mestinya negeri lain keadaannya juga tidak pernah berubah. Tapi ini tidak. Hanya di negeri senja matahari tidak pernah terbenam. Kenapa bisa begitu? Itulah pertanyaanku juga. Kenapa bisa begitu? Negeri senja memang tidak pernah terdapat di dalam peta. Dia ada dan tiada. Hanya para pengembara yang kebetulan kesasar saja yang mengenalnya, dan mereka pun tidak pernah menganjurkan untuk datang ke sana. Tidak ada apa-apanya di sana selain kemiskinan, kejahatan, dan penindasan. Tentang matahari yang tidak pernah terbenam itu, kenapa? Tidak ada yang tertarik menyelidikinya. Wah, orang-orang negeri sini menganggapnya biasa. Biasa? Ya, biasa. Mereka sudah biasa hidup seperti itu. Hidup dengan matahari tidak pernah terbenam. Hidup dengan matahari tidak pernah terbenam. Apakah negeri seperti itu memang benar ada? Para ahli ilmu alam juga tidak percaya. Mereka tidak mau membuang waktu mencari negeri senja. Tapi aku pernah ke sana. Percayalah bahwa ceritaku ini bukan karangan. Aku juga tak ingin percaya ketika mendengarnya. Para musafir yang kadang-kadang kujumpai memang ada juga yang suka membuang. Namun pada suatu hari ketika aku sedang duduk beristirahat di bawah sebatang pohon, datanglah kafilah para pedagang garam itu. Mereka mengisi kantong-kantong air yang terbuat dari kulit. Dari jumlahnya tampak mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Mau kemana, Said? Mau ke negeri senja. Kini aku berada di negeri senja. Karena lelah dan lesu, aku lupa persoalan matahari tersebut. Namun ketika aku terbangun dan membuka jendela penginapan kumal itu, barulah aku akan menyadari matahari memang tidak pernah tenggelam di negeri senja. Kita sudah sampai ke tanah kecil berambut keriting itu. Aku sampai di depan penginapan. Matahari membara seperti lempengan besi di tungku pembakaran. Matahari itu terbenam separuh. Cahayanya membakar langit begitu rupa sehingga langit itu betul-betul membara. Aku menghela nafas. Aku sudah berada di negeri senja. Aku membayangkan wajah-wajah yang tidak akan pernah percaya jika aku menceritakannya. Aku tidak tahu apakah kau akan percaya padaku, Alina. Kurasa aku tidak akan pernah tahu, karena kau tidak akan pernah bicara apa-apa kepada aku. Hanya mendengarkan dan
mata penuh ingin tahu. Tapi apakah aku akan pernah bertemu lagi denganmu, Alina? Jika aku tidak pernah tahu, apakah akan pernah kembali? Seperti aku juga tidak pernah tahu atau takut untuk tahu. Apakah dikau menunggu atau tidak menunggu?